Mas Refli, untuk yang di Duren Sawit punya airsoft gun, tapi ternyata KTA-nya palsu. Nah, kalau punya dari Mas Refli sendiri, ternyata sudah terdaftar ya di Polda ya. Bagaimana? Betul. Bisa tunjukkan? Jadi pertama dari unitnya dulu ya. Ya. Dari unitnya di sini ada nomor registrasi. PMJ ini Polda Metro Jaya, ini nomor unitnya yang terdaftar. Nah kemudian dari Polda sendiri mengeluarkan surat seperti ini. Surat keterangan. Bentuknya sih mirip-mirip dengan SKCK ya. Di sini menjelaskan nama, pekerjaan, alamat, terus unit yang dimiliki dengan segala jenis keterangannya, organisasinya, dan klubnya juga, serta nomor serinya juga. Juga di sini dengan ketentuan sebagai berikut pun dijelaskan di sini. Jadi unit yang kami miliki ini sudah terdaftar. Untuk sekedar mainan ternyata ketat juga, tapi ternyata apa istilahnya? Black marketnya ada ya, jual senjata tanpa harus ada izinnya. Kalau yang jual senjata replika senjata ini tanpa izin, mungkin saya sebutnya oknum ya di sini, karena harusnya membeli airsoft gun ini adalah ke tempat yang sudah ditunjuk gitu. Penjualnya sudah mempunyai izin resmi dan mempunyai izin import dari pihak Mabes Polri seperti itu. Pak Setio, karena ini menjadi presiden buruk ya dengan adanya dua orang atau dua oknum punya keanggotaan ternyata palsu dan sudah ditutup basis shooting club ini. Dari Perbakin sendiri seperti apa? Bahkan Mas Refli mengatakan ada juga oknum yang jual-jual replika airsoft gun tapi tidak terdaftar. Ya, yang pertama tentunya kami dari pengurus Provinsi Perbakin Jakarta merasa dirugikan. Kami dirugikan karena adanya penggunaan logo, penggunaan kata Perbakin di kartu. Sementara klub tersebut sudah dibekukan dan klub tersebut sudah tidak boleh beredar, tidak boleh beroperasi seharusnya. Tapi mereka memperjualbelikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sedang mempersiapkan, kami sedang melihat apakah nanti dari aspek-aspek hukumnya kami bisa menuntut kepada orang-orang yang menggunakan logo dan tulisan Perbakin tanpa izin ini. Yang selanjutnya kita ingin, saya tadi mendengar ada statement dari Pak Kapolda Metro Jaya. Beliau akan melakukan penertiban. Nah ini suatu momentum yang tepat menurut saya dan kami sangat mendukung apabila ada penertiban terhadap penjualan airsoft gun, penjualan air gun, bahkan penjualan senjata rakitan, itu harus ditertibkan semua. Karena tidak boleh orang menggunakan senjata sewenang-wenang tanpa izin. Kalau Perbakin karena memang kami pembinaan untuk atlet, senjata pun berbeda. Kalau Mbak Caca memperhatikan, air rifle-nya berbeda, kemudian air pistolnya juga senjatanya besar-besar, gitu kan. Kemudian kalau untuk tembak reaksi, kita menggunakan senjata-senjata api. Untuk airsoft gun-nya juga kita menggunakan airsoft gun dan di depan, di ujung larasnya menggunakan orange tip namanya. Jadi ada tanda warna orange yang menandakan bahwa ini bukan senjata. Tapi ini adalah mainan, yang dikatakan Mas Refli tadi, unit mainan, gitu ya. Sehingga ada pembeda antara senjata yang asli dan senjata atau unit mainan tadi. Demikian Mbak Caca. Baik, Mas Reza, hampir-hampir mirip kita seperti Amerika. Meskipun kalau Amerika sudah penembakan benar-benar dengan senjata api. Kalau di sini menggunakan airsoft gun. Tapi terornya hampir mirip ini seperti ini. Apa karena memang tidak diatur, tidak diawasi peredarannya? Memang perdebatannya selalu saja ada. Kita mau pro kepemilikan senjata api atau justru anti kepemilikan senjata api. Kalau kemudian kita sudah punya sikap yang tegas tentang itu, maka kebijakan-kebijakan turunannya akan tanda petik relatif lebih mudah untuk dirumuskan. Misalnya, kalau negara kita memberlakukan larangan total terhadap kepemilikan senjata api, maka saya membayangkan relatif pengendaliannya akan jauh lebih mudah.
Dalam pengertian siapapun yang kemudian tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan yang sah, sikat habis secara hukum. Tapi ternyata kebijakan atau posisi negara semacam itu juga tidak selalu menguntungkan. Karena kemudian selalu ada jalan tikus yang coba dicari. Istilah tadi Mbak Caca adalah black market atau pasar gelap. Lalu ada kebijakan yang kedua. Posisi yang kedua negara adalah oke, kita pro kepemilikan senjata api, namun harus dilakukan secara ketat. Ketat terhadap apa? Terhadap industrinya, produksinya, distribusinya, dan seterusnya, dan juga terhadap individu yang akan memilikinya. Nah, kalau menurut saya yang paling realistis untuk saat ini mungkin diawali dengan terlebih dahulu pelarangan total. Karena situasinya menurut saya sangat merisaukan. Secara gradual, kalau dirasakan situasi sudah lebih terkendali, maka kita bisa beringsut dari pelarangan total menjadi oke, kita izinkan adanya kepemilikan senjata pribadi. Pihak swasta yang ingin bikin industri juga silakan. Pihak swasta yang ingin mengimpor juga silakan. Tapi peraturannya yang dibikin seketat mungkin. Nah, pergerakan kebijakan atau posisi negara macam itu yang menurut saya ideal. Oke, Mas Refli, pernah tidak anggota ada yang dicabut KTA-nya, dilarang untuk berlatih atau juga mungkin membawa pulang replika ini karena mungkin sudah ada indikasi nih melakukan pelanggaran, misalnya membawa di tempat yang mana tidak memungkinkan atau mungkin emosinya tidak terkontrol, bagaimana? Kebetulan kalau di kita di Abu Indonesia ini belum pernah ditemukan seperti itu ya, fine-fine aja anggota kita karena memang dasarnya setelah melalui screening baik dari klub, kemudian nanti klubnya juga di screening di induk organisasi, mereka rata-rata memang kalau memiliki airsoft gun ini ya untuk bermain gitu, untuk latihan seperti itu karena di airsoft gun juga seperti yang tadi Pak Setio sampaikan ada juga kompetisinya, kompetisi yang dalam artian man to man, saling berhadapan, ada yang 3 lawan 3, 5 lawan 5 gitu. Jadi kami sendiri belum pernah sih menemukan seperti itu. Tapi kalau mungkin anggotanya sendiri sudah lama vakum dan dia sudah menyatakan keluar, yaitu di luar tanggung jawab kami kalau tiba-tiba di kemudian hari dia masih melakukan hal yang tersebut gitu. Oke. Karena sempat disinggung oleh Mas Reza, nanti saya akan tanya sesaat lagi dengan Pak Setio. Sebenarnya dengan ada 2 kasus kejadian ini, boleh tidak sih atau mungkin akan dikaji ulang tentang pembelian meskipun secara legal senjata atau mungkin replika airsoft gun atau juga airgun? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.